Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video singkat tentang macam-macam penyakit hati pada manusia. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis psikologi dengan dosen pemampu Bu Yuliana Rahmawati. Disusun oleh Fahimatul Ilmiah, Anissa Ekanda Nur Hidayat, Muhammad Imam Mustafa, Muhammad Syarifuddin, Arven Timur, dan Sri Marlina. Oke, kita mulai pembahasan awal. Di era modern seperti ini, banyak sekali seseorang mudah terjangkit penyakit baik secara lahiriah ataupun batiniah. Namun seringkali pembahasan lebih condong ke penyakit yang bersifat tampak atau lahiriah. Padahal penyakit batin lebih bahaya dampaknya, terutama penyakit yang menyakit hati. Penyakit hati atau psikiosis adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam, di mana individu mengalami gangguan emosional yang menyebabkan dirinya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri di lingkungan tempat ia berada. Adapun contoh-contoh penyakit hati yang sulit dihindari atau disembuhkan ialah sombong, iri hati atau dengki, pemarah, suka berprasangka buruk terhadap orang lain, dan masih banyak sebagainya. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang yang dengan ilmu yang minim, tapi juga menjangkit pada orang yang ahli ilmu sekalipun. Mereka tidak akan merasa bahwa dirinya sakit, ataupun sebaliknya, orang tersebut akan merasa kualitas dirinya sangat unggul dan lebih baik dibanding dengan orang lain karena menganggap orang lain berada di bawah mereka. Iya, itu adalah contoh-contoh yang akan kami jelaskan. Kita ambil 3 tema, yaitu pemarah, sombong, dan juga iri atau dengki. Seperti yang saya jelaskan di awal, di mana contoh-contohnya 3 tersebut. Kita ambil dari kepribadian pemarah dulu. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5649, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsu. Hadis tersebut mengajak kita untuk selalu menahan hawa nafsu ketika marah, karena ketika kita marah nafsu kita dikuasai oleh setan, sedangkan setan adalah musuh terbesar kita untuk mengajak kita jauh dari agama Allah. Dari sudut pandang psikologi, kepribadian pemarah adalah kepribadian yang sering muncul dalam perilaku seseorang sehari-hari, sedangkan marah sendiri adalah suatu pola perilaku yang dirancang untuk mengingatkan pengganggu agar menghentikan perilaku ancaman mereka. Seorang ahli psikologi bernama Raymond pada tahun 2000 mengatakan bahwa orang marah sangat mungkin melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan kehilangan kemampuan pengendalian diri dan penilaian objektif. Kemarahan dalam teori kognitif disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengalaman di masa lalu, perilaku belajar dari orang lain, kecenderungan genetik, dan kurangnya kemampuan memecahkan masalah. Dalam Islam sendiri, faktor yang dapat menyebabkan perilaku marah antara lain ialah bersendagurau dengan kebatilan, memusuhi orang lain dalam bentuk apapun, dan lain sebagainya. Dari kedua sudut pandang tersebut juga menawarkan penyelesaian dari perilaku sifat memarah. Penyelesaian menurut Al-Quran dan hadis yaitu berwudu, berbanyak berzikir, sholat sunnah, berposisi lebih rendah atau duduk, diam, dan juga ucapan. Sedangkan menurut pandangan psikologi, kita bisa melakukannya dengan tetap tenang dan mendengar
menunjukkan bahwa kita mengerti tentang keadaan sekitar, membicarakan dan mencari solusi. Mari kita lanjut untuk video atau pembahasan tentang sombong. Kepribadian sombong dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 5093. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Umar, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar Haris bin Wahab al-Khuzai berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu penghuni surga? Setiap orang lemah dan diperlemah. Anda ia telah bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan menunaikannya. Maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Ialah setiap orang yang hina dan sombong dan congkak. Maksud dari hadis tersebut adalah mengajak kita untuk menghindari sifat sombong, sifat yang merasa lebih baik dari orang lain. Dalam pandangan psikologi, sombong disebut perilaku narsistik yang terkandung dalam tipe independen pasif yang mendasari orang untuk berperilaku sombong, yaitu mengejar kesenangan dan pengakuan diri dari sekitarnya. Sedangkan faktor yang menjadikan sombong ialah karena tingginya ilmu, banyak amal, garis keturunan, kecantikan, dan harta. Sedangkan faktor dalam diri seorang ialah tawaduk yang terlalu berlebihan, kerancuan standar kemuliaan masyarakat, membandingkan nikmat dan melupakan pemberiannya. Cara agar menyelesaikan sifat sombong ialah memandang taufik hidayah yang diberikan bahwa semua pemberian ialah dari memandang apa yang didapat hanyalah pemberiannya, menanamkan rasa takut bila tidak terima oleh Allah, melihat dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat, dan melihat diri sendiri bahwa setiap individu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Mari kita lanjut dengan kepribadian tinggi atau iri. Diriwayatkan oleh Ibu Abu Daud nomor hadis 4257 telah menceritakan kepada kami Utsman bin Saleh al-Badati telah menceritakan kepada kami Abu Amir, maksudnya Abu Malik bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hilal dari Ibrahim bin Abu Asid dan kakeknya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Isi dari hadis di atas adalah memperingati atau perintah menjauhi rasa iri hati. Bagaimana bahayanya sifat tersebut menggerogoti jiwa ketika hati telah dikuasai rasa iri. Selamanya melihat orang senang akan merasa susah, begitupun sebaliknya. Menurut pakar psikologi, iri adalah reaksi yang timbul bila kita terobsesi memiliki sesuatu yang tidak bisa kita nikmati, sedangkan orang lain bisa menikmatinya. Cara untuk mengatasi penyakit ini ialah dengan sadar diri. Sadar iri hati adalah dosa. Mengingat Allah, percaya semua yang ada di diri kita adalah anugerah. Itu tadi adalah penjelasan singkat tentang beberapa penyakit hati. Jadi dari ketiga itu, semoga kita selalu mengingat bahwa apa yang kita miliki adalah semua anugerah dan tidak membuat kita menjadi sombong, iri hati, ataupun membuat kita marah bila orang lain mendapatkannya sedangkan kita tidak. Semoga review singkat kita ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian atau bagi para pendengar atau yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.